Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti dengan NIM 24 Program Studi Sistem Informasi kelas C. Nah, di video kali ini saya akan membahas 3 sistem model, yaitu waterfall, RAD model, dan prototipe dalam sebuah artikel. Nah, jadi langsung saja kita masuk pada artikel yang pertama. Nah, di artikel yang pertama ini berjudul Implementasi Model Waterfall dalam Perancangan Sistem Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Web dengan metode SDLC. Nah, artikel ini membahas penerapan metode waterfall dalam pengembangan sistem surat perintah perjalanan dinas atau biasa disingkat dengan SPPD di Badan Pusat Statik Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, metode waterfall adalah cara pengembangan sistem yang mengikuti langkah-langkah berurutan, mulai dari perancangan hingga pemeliharaan. Nah, ada beberapa tahapan model waterfall, yaitu yang pertama requirements analysis and definition. Nah, di tahap ini dilakukan siklus dengan pengguna untuk mengetahui kebutuhan sistem. Kemudian yang kedua ada System and Software Design, di mana sistem dirancang berdasarkan kebutuhan yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada Implementation and Unit Testing. Nah, di sini sistem mulai dibuat dalam bentuk program atau aplikasi. Terus yang keempat Integration and System Testing. Nah, semua bagian sistem digabungkan dan diuji kembali sebagai satu kesatuan. Terus yang terakhir Operation and Maintenance, di mana sistem mulai digunakan secara nyata. Nah, sistem model ini dikembangkan menggunakan database MySQL dan bahasa pemrograman PHP dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perjalanan dinas. Nah, metode waterfall ini kemudian digunakan karena pendekatannya yang sistematis dan berurutan. Adapun langkah-langkah implementasi website, yaitu yang pertama sebelum membangun website, pertama-tama dibuat rancangan database menggunakan MySQL untuk menyimpan informasi seperti tabel pengguna, tabel SPPD, dan tabel laporan. Kemudian yang kedua, membuat halaman website yang mana website tersebut berisi halaman-halaman seperti halaman login, halaman dashboard, kemudian halaman pengajuan SPPD, terus halaman persetujuan SPPD, dan halaman laporan perjalanan dinas. Nah, kemudian yang terakhir, setelah website selesai dikembangkan, nah dilakukan pengujian pada fitur, termasuk uji fungsionalitas, uji keamanan, dan uji kompatibilitas. Nah, kesimpulannya, metode waterfall memberikan proses yang jelas dan terstruktur dalam pengembangan sistem. Namun, karena setiap tahap harus diselesaikan sebelum lanjut ke tahap berikutnya,
perubahan di tengah jalan bisa menjadi sulit. Model ini hanya cocok digunakan untuk proyek yang kebutuhannya sudah jelas dan tidak banyak berubah. Nah, itu saja tentang metode waterfall ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.